Ramadan ya, kita Ramadan 30 hari gitu ya, 29 hari, pasti masih membayangkan. Nah sekarang tinggal berapa hari tentunya lebih semangat. Nah nanti ada beberapa tips mungkin bagaimana bisa kita memaksimalkan ibadah. Siap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sentra Masjid TV di acara Ngabuburit Ramadan bersama kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da. Masyaallah. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Ustaz ya. Amin amin. Alhamdulillah kita hadir dalam acara spesial pada hari ini ngabuburit bersama DT Peduli. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita Ustadz Hasan sebagai pimpinan DT Peduli Lampung. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Khair, mudah selalu sehat walafiat dan juga senantiasa menebar manfaat bersama DT Peduli ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para penonton setia SMTV bersama saya Agung Dinov, dalam beberapa waktu ke depan kita ingin share informasi ataupun sharing-sharing Ramadan ya spesial ngabuburit nih, sambil kita puasa sambil kita menebar manfaat insyaallah bersama DT Peduli. Baik, pada kesempatan kali ini tema kita cukup spesial Ustaz. Nah, tema kita adalah pedas-pedas makan cabai rawit ya kan. Pedas pun masih kita hajar. Ramadan akan segera kami gaskenkah ibadah kita kejar. Insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini sudah menginjak 10 hari terakhir Ustaz. Betul. Dimana kita akan segera meninggalkan Ramadan. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah memaksimalkan ibadah kita, Ustaz? Betul. Insyaallah. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita mau dengar tausiah maupun sharing spesial dari Ustaz Hasan yang ada di tengah-tengah kita. Gimana Ustaz terkait dengan Ramadan yang kayaknya kok cepet banget ya Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Baik, Mas Agung ya, luar biasa hari ini bisa berkesempatan bisa sharing-sharing ya, bisa ngabuburit teman-teman. Alhamdulillah. Meskipun Ramadan tinggal sebentar lagi ya, Masya Allah. Ini harapannya bagi kita, walaupun Ramadan tinggal sebentar, tapi amalan-amalan ibadah pasti masih bisa, masih banyak. Ini yang teman-teman harusnya lebih semangat lagi. Saya teringat dengan satu sebuah artikel menyebutkan bahwa kita ini jangan kalah dengan kuda, Ustaz, ya. Jadi ada seekor kuda itu, kuda pacu. Kalau dia sudah mau sampai finish, justru yang ada pada diri kuda itu satu, bagaimana saya bisa lebih cepat, lebih kencang lagi untuk sampai ke finish. Nah ini yang kita harus belajar dari kuda ternyata. Ini Ramadan tinggal berapa hari, maka kita nih harus punya satu targetan yang lebih ya. Kita harus punya satu ibadah amalan yang betul-betul lebih kencang lagi. Tadi disampaikan bahwa kita udah tahu tuh finish tinggal berapa meter. Harusnya kita lebih paham, lebih tahu, tinggal berapa meter gitu ya. Maka kita harus lebih cepat lagi dibanding ketika awal Ramadan ya, kita Ramadan 30 hari gitu ya, 29 hari, pasti masih membayangkan. Nah sekarang tinggal berapa hari tentunya lebih semangat. Nah nanti ada beberapa tips mungkin bagaimana bisa kita memaksimalkan ibadah. Siap Ustaz, Ustaz ya. Dan kita nggak boleh kalah dari kuda ya Ustaz. Betul. Karena memang banyak fenomena di antara kita Ustaz, di mana ketika menyambut bulan suci Ramadan itu udah banyak bertebaran ya kan, meme ya kan, tulisan gambar bagaimana kerinduan dengan suci Ramadan. Betul. Tapi apakah di bulan suci Ramadan ini kita sudah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Karena memang kan karena waktu itu cepat sekali berlalu Ustaz ya. Apa ibadah sholat kita, ngaji kita gitu kan Ustaz. Karena memang di tengah kegiatan kesibukan kita saat ini yang mungkin saat kadang-kadang kita itu lalai, kadang-kadang kita itu dengan waktu itu akhirnya kurang bisa memaksimalkan. Bagaimana Ustadz? Bagaimana caranya nih untuk memanfaatkan 10 hari terakhir kita ini? Baik, alhamdulillah. Jadi meskipun dalam sebuah hadis disebutkan ya di bulan Ramadan itu watughullu fihi syaiton ya. Jadi setan itu dibelenggu ya di bulan Ramadan ini. Tentunya bukan berarti semua rayuan setan itu, semua bisikan setan itu hilang, tidak juga ya. Setan dari kita sendiri ini, hawa nafsu ini yang kadang harus juga menjadi perhatian kita. Justru yang terjadi di bulan Ramadan ini, tentunya teman-teman juga paham dengan kegiatan kita masing-masing. Biasanya ya godaan kita adalah di Ramadan ini semakin banyak pekerjaan, semakin banyak tugas yang harus diselesaikan. Ya, apalagi kejar target Idul Fitri gitu ya. Ini tentunya teman-teman kita semua harus memahami bahwa hawa nafsu kita kalau dituruti ya tidak ada ujungnya ya. Maka meskipun kita di beberapa hari ini masih merasa sibuk dengan pekerjaan, maka
azamkan paling tidak. Kita niatkan dalam diri kita beberapa hari ke depan, kita ada 10 hari terakhir ini cobalah kita ikuti saran Rasulullah SAW ya, bahwa Rasulullah itu ketika sudah akhir Ramadan 10 hari terakhir itu selalu menyempatkan untuk iktikaf. Maka nanti teman-teman kita harus belajar bagaimana caranya iktikaf. Meskipun ini pandemi Covid ya. Iya, benar. Tapi iktikaf itu walaupun pandemi Covid masih bisa kita laksanakan. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan kalaupun memang tidak bisa di masjid, ya paling tidak di rumah kita, di ruang yang spesial untuk sholat dan ibadah mungkin kita bisa iktikaf. Meskipun itu beberapa pendapat yang terkini tentang di area Covid. Akan lebih bagus nanti ibadah iktikaf kita di masjid ya, dan beberapa masjid kita lihat masih bisa yang jelas tetap menggunakan standar Covid ya, protokol Covid, menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah iktikaf nanti bisa bagaimana kita mengejar ibadah yang tertinggal kemarin. Betul ya. banget Ustaz. Kita mungkin di awal saya target nih sehari 2 juz. Iya. Ketika Ramadan. Masya Allah ya, ternyata untuk 1 juz itu berat luar biasa ya. Maka azam paling tidak. Niatkan nanti 10 hari terakhir saya harus ngambil nih 3 malam kah, 5 malam kah, atau 1 malam pun nggak apa-apa. Kita bisa kejar ibadah-ibadah kita, mungkin tilawah Qur'annya yang belum sampai target. Kemudian mungkin ibadah-ibadah lainnya ya. Iktikaf ini kan macam-macam ya, tidak. Maaf, mungkin beberapa teman-teman masih memahami iktikaf ini wah semalam sholat, tidak juga ya. Iya. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu ketika iktikaf mungkin di awal malam sholat, ketika sudah mungkin agak sedikit capek sholat, bukan capek sholat sebenarnya ya, nanti ada baca Al-Quran, mungkin tadarus bersama teman-teman, mungkin bisa juga diskusi-diskusi tentang keislaman. Intinya menghidupkan malam agar selalu ada nilai ibadah selama 1 malam, 2 malam, 3 malam. Nah ini mungkin salah satu tips ya yang kita bocorkan. Benar banget Ustaz, karena memang pada saat kita berusaha untuk ibadah sendiri kadang-kadang kan godaan tuh tetap ada ya. Betul. Ada dari misalkan dari kegiatan kita, handphone, mau belanja lah, mau buat kue dan segala macam. Nah dengan kita beritikaf itu salah satunya mengkhususkan diri buat beribadah, yang benar-benar niat itu buat menyempurnakan ibadah-ibadah yang sudah tertinggal kemarin ya. Betul. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu kalau sudah 10 hari akhir itu pertama memang mengencangkan ikat pinggang ya, artinya betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh bagaimana bisa ibadah lebih maksimal. Jadi jangan sampai ibadah kita di 10 hari ini biasa saja. Rasulullah itu semangat ibadahnya di akhir Ramadan itu 10 hari terakhir itu lebih semangat dari bulan-bulan yang lain gitu ya, artinya dari waktu yang lain. Satu ya, jadi kencangkan ikat pinggang. Kedua, Rasulullah itu menghidupkan malam-malam. Nah ini, jadi teman-teman gimana caranya menghidupkan malam tadi banyak ya. Tidak hanya dengan sholat saja ya, bisa qiyamul lail, bisa kemudian tilawah Al-Quran, bisa diskusi ya, sharing tentang keagamaan, bisa mungkin ya kita belajar buku-buku atau hadis dan lain sebagainya, menambah keilmuan ya. Kalau ngantuk tilawah gitu ya, sholat ya. Kalau ngantuk sholat ya duduk sambil zikir segala macam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah membangunkan keluarganya. Nah ini satu hal yang harus kita ambil, bahwa ternyata tadi iktikaf sendirian itu nggak enak gitu ya. Kadang udah ngantuk, nggak ada teman yang ngingetin, ya udah tidur gitu ya. Tapi kalau ada teman-teman kan bisa sharing. Bener banget Ustaz. Apalagi tambah ada snacknya kecil-kecil untuk menguatkan ibadah untuk menguatkan, dan juga bisa membuat kita itu supaya tetap semangat. Tetap untuk beribadah dengan nyaman dan juga saling mendukung dalam kebaikan. Kadang-kadang walaupun kita sudah iktikaf, kadang-kadang ada teman juga yang lagi malas. Dengan adanya kawan yang memang mendampingi ikut juga iktikaf atau keluarga, itu insya Allah juga bisa menguatkan ya kan? Saling mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah Ustaz ya. Masya Allah. Luar biasa. Dan memang perlu kita sadari bahwa usia kita ini kan terbatas Ustaz ya. Dengan kondisi kita tidak tahu ke depan. Ini mungkin pengingat juga buat diri saya yang mungkin juga masih banyak lalai dan waktu yang sia-sia. Sama-sama kita manfaatkan momen spesial Ramadan ini di 10 hari terakhir untuk kita perbaiki, kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah lainnya. Masya Allah Ustaz, luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan nih. Amin. Paling tidak kita berazam dulu, meniatkan diri. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk menghantarkan kita ke sana. Amin. Niat dulu. Kalau tidak niat,
ya pasti dijauhkan oleh Allah gitu ya. Masya Allah. Dan luar biasa teman-teman semuanya, beliau Ustadz Mujirul Hasan ya, beliau ini merupakan pimpinan dari DT Peduli Lampung, dan Masya Allah tabarakallah, karena memang program DT Peduli juga memang untuk kebaikan umat. Saat ini sudah ada 30 cabang ya Ustadz ya di seluruh Indonesia, dan di Lampung sendiri itu ada banyak program-program pemberdayaan maupun keumatan yang memang boleh juga nih Ustadz kita share juga nih ke teman-teman untuk kenalan dengan DT Peduli, di mana di sini bisa jadi menjadi bagian dari peluang amal juga, amal soleh buat saudara-saudara kita juga yang ingin mensupport program-program DT Peduli. Boleh Ustadz kita kenalan apa itu DT Peduli dan bagaimana sih program-programnya? Baik, terima kasih Kang Agung ya. Alhamdulillah ya, Darut Tauhid Peduli adalah sebuah lembaga amil zakat nasional yang memang tugas utama adalah menghimpun dana zakat infak sedekah, kemudian mendistribusikan untuk asnaf yang memang ada dalam Al-Quran ya. Teman-teman ketika nanti ingin tahu tentang Darut Tauhid Peduli, bisa nanti kita akan sharing lebih dalam lagi ya. Jadi kami Darut Tauhid Peduli Lampung beralamat di Jalan Terusan Way Semangka ya, Pahoman, Bandar Lampung. Teman-teman kalau nanti lagi jogging ya di stadion, dekat stadion ya, nggak jauh dari stadion. Selalu di situ kami ada beberapa program yang reguler, dan juga memang di Ramadan juga ada nanti program-program yang spesial juga. Yang reguler kami ada program pendidikan ya, jadi nanti teman-teman ketika menitipkan zakat infak sedekahnya melalui kami Darut Tauhid Peduli, pertama kami akan buat program namanya program Peduli Pendidikan. Jadi di Peduli Pendidikan ini bagaimana kita memberikan bantuan pendidikan kepada adik-adik kita, tentunya yang fakir miskin ya, yang yatim, duafa. Mereka memang pingin belajar, hanya memang dari sisi ekonomi ada keterbatasan, sehingga kami sebagai lembaga amil zakat nasional memberikan fasilitas kepada adik-adik kita untuk tetap bisa belajar. Kami salah satu programnya adalah program Baitul Quran. Jadi program ini adik-adik yang yatim duafa kita asramakan, kita berikan fasilitas untuk di asrama dan juga sekolah, dan yang terpenting adalah mereka bisa ngaji, menghafal Al-Quran. Ini Masya Allah. Jadi bagaimana kita ke depan punya generasi-generasi Qurani ya. Adik-adik yang mungkin di daerah-daerah mau belajar susah, nggak punya duit segala macam, nanti ada programnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa sekolah SMP, SMA, bahkan kita nanti di kuliah ya, ada dikuliahkan dengan program namanya ada mahasiswa tangguh. Jadi teman-teman mahasiswa kalau mau kuliah tapi terbatas dengan biaya, nanti merapat ya ke Darut Tauhid Peduli. Kalau kita punya programnya. Masya Allah, merapat dan cari tahu nih, kenal lebih dekat dengan DT Peduli kan? Karena memang di situ kita bisa saling mensupport nih, terutama untuk saudara-saudara kita yang ingin sekolah dengan keterbatasan biaya ya. Teman-teman bisa nih cari tahu DT Peduli. Oke, untuk apa lagi nih selanjutnya Ustadz nih? Ada lagi program ekonomi ya. Jadi di program ekonomi ini kami ada beberapa binaan untuk UKM mungkin ya di daerah-daerah, UKM yang memang butuh pendampingan, kami dampingi untuk bagaimana bisa berkembang gitu ya. Kemudian kami juga ada ternak tangguh ya. Jadi ada peternak-peternak kita yang kita dampingi sehingga nanti bisa menjadi peternak-peternak yang tangguh ya. Kita sudah alhamdulillah di beberapa tahun kemarin kita dampingi dari dia punya 5 ekor kambing, sekarang alhamdulillah sudah bisa menampung 500 ekor kambing. Masya Allah ya. Jadi ini tentunya kenapa bisa seperti ini, support dari donatur kita ya, para muzaki yang menitipkan hartanya melalui Darut Tauhid Peduli. Kami coba buat program namanya ternak tangguh. Jadi bagaimana peternak itu bisa tangguh mandiri ke depannya, betul-betul didampingi sampai berhasil ya. Bukan sekedar hanya dititipkan, tapi bagaimana dia bisa mengelola peternak itu atau ternak itu menjadi peternak yang betul-betul punya visi misi ke depan lah. Masya Allah. Ya. Jadi bisa produktif ya Ustadz ya. Allah, bagaimana untuk melatih dan juga memberdayakan. Ini peternak ini yang punya DT Peduli atau memberdayakan para peternak yang sudah ada Ustadz? Memberdayakan yang sudah ada. Ya, artinya kita bina dari bawah gitu ya, dampingi terus bagaimana mengelola pakan yang baik, bagaimana merawat gitu ya. Nanti dari sisi kesehatan juga kita hadirkan penyuluh-penyuluh peternakan dari sisi kesehatannya. Kemudian nanti ada di manajemen keuangan dan lain sebagainya. Tentunya sampai harus bisa nanti kedepannya mandiri. Masya Allah. Jadi bagaimana memaksimalkan aset yang sudah ada oleh petani supaya lebih produktif lagi ya Ustadz ya. Masya Allah. Oke, apalagi nih kayak menarik, makin lama semakin menarik. Betul. Ada lagi kita di sisi sosial kemanusiaan ya. Ini cukup ini juga ya, karena
Indonesia beberapa akhir-akhir ini cukup banyak bencana, maka kami Darut Tauhid Peduli juga mengajak pada donatur dan para muzaki juga untuk peduli ya melalui program peduli ya, peduli sosial kemanusiaan. Jadi dimanapun ada bencana, insya Allah kami melalui perwakilan Darut Tauhid yang ada di Indonesia selalu hadir ya, selalu hadir untuk membantu saudara-saudara kita. Bahkan insya Allah mungkin hitungan jam ya, ketika misalkan ada bencana malam gitu ya, mudah-mudahan di paginya kita akan coba upayakan hadir ya, bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita ya. Jadi siap siaga Ustadz ya, Siap untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita yang saat ini kena musibah. Betul. Masya Allah, luar biasa. Oke, next nih, kayak bakal lebih dahsyat lagi nih. Baik, mungkin ada satu lagi sebenarnya di program kesehatan ya. Kalau kesehatan mungkin kita banyak membantu saudara-saudara kita yang memang di sisi ekonomi kurang mampu. Kalau di Lampung sendiri sih mungkin program kesehatan sudah sedikit bagus lah ya, merata. Ketika mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin biasanya kan ada tuh teman-teman kita yang saudara kita yang lahir mungkin anaknya butuh dirawat gitu ya, kemudian ada kelainan biasanya, kemudian orang tua tidak punya dari sisi ekonomi masih minim ya, maka kami juga selalu insya Allah mencoba membantu saudara-saudara kita. Saya masih ingat betul dulu ada salah satu anak yang terlahir, mohon maaf lupa saya nama sakitnya itu, yang ususnya kelihatan gitu ya. Masih ingat betul waktu itu masih. Alhamdulillah sekarang usianya sudah 5 tahunan lah gitu ya. Melihat adik kita yang kita bantu gitu sudah sehat, itu masya Allah ya. Tentunya ini dengan uluran tangan para donatur dan muzaki ya. Menjadi kebahagiaan tersendiri betul. Juga di mana kita bisa ikut berbuat membantu kesehatan dari saudara kita ya. Apalagi Betul. tadi yang secara pengalaman saya sendiri ya, Iya. melihat bagaimana perlu supportnya nih saudara kita yang sedang kena penyakit tadi itu. Masya Baik, Allah. semua kita kan punya empati ya ketika Empati. melihat saudara kita perlu bantuan. Hanya saja mungkin kita terbatas dengan biaya, Iya. kita terbatas dengan dana. Kita sendiri mau bantu dana ini kayaknya dana kita juga masih pas-pasan. Maka melalui Darut Tauhid Peduli kami mengajak bersama-sama ya. Mungkin dari si A 1 juta, dari si B 2 juta, dari si C mungkin 10 juta. Akhirnya biaya operasi tertutupi. Inilah pentingnya kebersamaan ya dengan Darut Tauhid Peduli. Harapannya ayo bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan agar mendapatkan hak-haknya gitu ya. Yang memang butuh makan dapat makan, yang memang butuh kesehatan dapat kesehatan, butuh belajar bisa belajar ya, butuh ekonomi lebih baik lagi melalui program ekonomi tadi, insya Allah juga bisa. Ini luar biasanya kita bergotong royong ya bersama-sama, berjamaah Ustaz, berjamaah Masya Allah. kita saling bahu membahu Siap. membantu umat. Dan ini menariknya karena di bulan suci Ramadan pasti ada program spesial juga di DT Alhamdulillah. Peduli untuk kita dengarkan bersama terkait dengan program spesial Ramadan. Apa aja Ustaz? Alhamdulillah. Baik, di Ramadan ini kami punya program cukup unik ya, namanya tangguh-tangguh ini ya. Masya Allah. Apa Jadi kenapa diambil salah satu tagline-nya adalah tangguh? Karena kita masih ada di era pandemi. COVID ya 19. Ini juga bagaimana kita bisa membuat atau mempertahankan masyarakat kita tetap tangguh ya. Pertama, kami punya tangguh iman. Nah ini, bagaimana caranya masyarakat kita ya, saudara-saudara kita meskipun di era COVID ini imannya tetap kuat. Nah, maka kita namanya ada program tangguh. Nah, program tangguh ini apa? Yaitu program kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita berupa paketnya adalah Al-Qur'an, kemudian ada tasbih digital ya, kemudian ada Iqra. Ini yang bagaimana kita upayakan program ini nanti membantu keimanan saudara-saudara kita semakin tangguh ya. Walaupun tidak sering ke masjid ya, karena sekarang masjid dibatasi. Mau belajar ke ilmu mungkin terbatas, sekolah juga masih daring dan lain sebagainya. Tapi mereka di rumah masih ngaji, masih belajar Al-Qur'an, masih zikir. Insya Allah iman mereka, iman saudara-saudara kita masih tetap tangguh gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, ada namanya tangguh amal ya. Jadi tangguh amal, bagaimana kita mengajak para muzaki, para donatur ini bisa tangguh dalam beramal ya. Meskipun pandemi COVID, betul. Ya. Kita masih bisa membantu saudara kita ya. Benar Jadi sekali. saudara kita itu tetap butuh makan Ya. Adik-adik kita yang mungkin yatim duafa, yang ada di pesantren, yang ada di yayasan atau di panti asuhan butuh makan. Maka melalui tangguh amal ini, saudara-saudara ya, Bapak Ibu,
kita ajak ya teman-teman untuk berbagi, Sama-sama beramal. sama-sama Bersama beramal. DT Peduli. Betul. Iya, iya. Cukup murah ya, paketnya 150 gitu ya. Nanti teman-teman bisa dengan 150.000 atau mungkin 50.000 punya aja nggak apa-apa ya. Kita bareng-bareng bagaimana memberikan saudara-saudara kita makan ya, berbuka puasa dan juga sahur. Baik, yang ketiga adalah Tangguh Imun. Tangguh Imun ini adalah program bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita tetap sehat ya di era pandemi Covid ini, Masya Allah ya. Kita ini mau keluar rumah juga takut ya. Masya Allah, benar. Paketnya nanti adalah kita akan berikan paket berupa 1 sembako ya, kita tambah dengan madu ya, kita tambah dengan vitamin ya. Tentunya ada batu sauda juga sebenarnya, bagaimana edukasi tentang sunnah juga ya ke masyarakat. Bagaimana saudara-saudara kita masyarakat tetap sehat di Ramadan ini, bisa puasa tetap sehat, terhindar dari namanya wabah Covid ya. Ini. Nah, yang terakhir kita ada program yang keren ini, namanya adalah program Nraktir 5 negara. Masya Ini Allah. dia. Oh, kita traktir satu. Teman-teman kita ajak nih Pokoknya jalan-jalan. masih mikir, ini 5 negara, ini gimana Ustaz ya? Baik. Traktir 5 negara, menarik nih. Iya. Jadi di Ramadan ini kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak jamaah, Bapak Ibu donatur, teman-teman semua yang ingin peduli untuk jalan-jalan ke 5 negara. Masya Ya. Allah. Tapi duitnya Amalnya- saja nih. Amalnya jalan ke 5 negara. Betul, Masya betul. Allah. Ada 5 negara yang kita jadikan program untuk menerima program kita. Karena kenapa 5 negara? Karena di negara lain ya ada 5 itu yang kita ambil. Masya Allah, mereka hari ini untuk buka puasa mungkin susah juga ya. Bagaimana mau makan enak ya? Untuk hidup saja, Masya Allah ya, terancam dan lain sebagainya. Maka kita bekerja sama dengan beberapa mungkin lembaga kemanusiaan yang ada, yang tentunya resmi ya, tentunya resmi. Kami mengadakan program Nraktir untuk 5 negara. Wah, Jadi, ini menarik. keren. Negaranya mana aja Ustaz yang saat ini sedang menjadi prioritas Iya, program ini? kita ada pertama di Rohingya ya, Rohingya. kemudian di Palestina, Suriah ya, Insya Allah ada 5 negara ya di situ. Somalia yang kita jadikan program di sana, kenapa kita pilih mereka? Karena satu, mereka adalah umat Muslim juga yang notabene hari ini masih terjajah lah ya. Hari ini masih banyak konflik. Ya, kita tidak melihat dari sisi konfliknya, tapi melihat bagaimana kebutuhan mereka untuk hidup. Iya. Kebutuhan mereka untuk tetap ibadah. Karena banyak Muslim yang di sana juga pingin puasa, pingin ibadah, pingin ngaji tentunya juga. Tapi Al-Quran tidak ada. Mungkin ya karena peperangan dan lain sebagainya. Untuk cari makan hidup susah ya. Maka ya kita yang akan bantu. Nah, ini tentunya kita ajak nih teman-teman. Ayo bersama-sama bagaimana bisa jalan-jalan duluan kita ke 5 negara itu tersebut. sebelum kita nanti bisa juga Masya hadir di sana ya. Allah. Masya Allah. Walaupun kita belum hadir di sana, minimal amal kita sudah ada bagian. Amin, amin. Betul. Karena memang pada program ini juga mengajak kaum muslimin tidak hanya untuk kita melihat bagaimana ketika kita puasa di Indonesia, Betul. bagaimana kita lapar, bagaimana kondisi kita, tapi juga kita melihat bagaimana negara lain juga merasakan kesulitan-kesulitan ketika kondisi Ramadan dan juga pandemi saat ini. Betul, Berlipat-lipat, ditambah lagi konflik. Ya. Masya Allah. Betul, tapi tetap kita juga di Darut Tauhid Peduli tetap memperhatikan dan juga mengoptimalkan bantuan kita juga tetap di Indonesia ya. Kita memang di Indonesia juga ada beberapa titik daerah yang sangat perlu dibantu. Betul, betul. Kami juga tetap membantu. Artinya tidak menafikan di luar negeri membutuhkan bantuan kita, di Indonesia juga tetap membutuhkan. Maka bersama-sama gitu ya. Kita muslim ini saudara gitu ya, dimanapun saudara, ayo bersama-sama untuk bisa membantu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita doakan program-programnya bisa berjalan dengan baik. Amin. Ustaz saja diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, dimanapun amin, ya berada. Rabbal Dan teman-teman alamin. semuanya, khusus para penonton setia SMTV, ini kesempatan yang luar biasa. Silakan bagi Anda yang ingin support program di DT Peduli, ini kesempatan, apalagi di bulan suci Ramadan, insya Allah ibadah akan dilipat gandakan Ustaz ya. Betul. Amin. Insya Allah sudah ada juga nih call centernya ya. Apa ada nomor tertentu Ustaz yang bisa dihubungi ketika ingin coba support program DT Peduli? Boleh Ustaz, nanti boleh di ini juga di IG kita, di Facebook kita, boleh teman-teman juga ya cari. Ada nomor yang bisa dihubungi. Ustaz. Ya. Baik teman-teman yang nanti pingin berbagi melalui Darut Tauhid Peduli, pertama bisa hadir langsung ke kantor kita di Jalan Terusan W Semangka ya, Pahuman Bandar Lampung. Sambil jalan-jalan tadi, sambil jogging boleh ya, gitu ya. Jogging ya. Mampir di sana boleh, nanti kita akan diskusi program apa sih yang
kira-kira menarik bagi teman-teman boleh juga ya. Atau teman-teman juga bisa menghubungi call center kita ada di 0811 ya. 0811 7999 793 ya. Saya ulangi, call center kita adalah 0811 7999 793 ya. Atau nanti bisa coba searching, dan kita juga ada bisa nanti pakai apa yang pakai e-wallet ya, pakai barcode, cukup di scan aja. Nanti salah sudah tersedia di beberapa tempat ya. Kalau teman-teman ke kafe-kafe atau ke mana rumah makan itu sambil nunggu makan gitu ya, boleh nanti sedekah gitu ya. Sedekah tidak harus banyak tapi sering. Ini yang harus kita coba ya. Apalagi sedekah di pagi hari ya. Kita coba sedekah di subuh hari, insyaallah hari-hari kita satu hari itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah tabarakallah. Jadi kalau jazakumullah khair Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya, dan mungkin nih untuk penutup boleh berikan kesimpulan ataupun pesan nih untuk pembicaraan kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah teman-teman, rekan-rekan semua, di Ramadan yang mulia ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi ya. Ada satu golongan yang sangat rugi di bulan Ramadan, yaitu ketika Ramadan sudah lewat tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka masih ada beberapa hari, kita maksimalkan, paling tidak kita ambil momen yang terbaik, mungkin di iktikaf gitu ya, walaupun 1 malam 3 malam ya, kita cari Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah maksimalkan ibadah di malam-malam tersebut. Mungkin yang punya target belum terpenuhi, disitulah kita akan kejar ya 10 hari terakhir, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan kita beribadah di 10 hari terakhir. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, bagi teman-teman yang ingin kenal Darut Tauhid Peduli lebih dalam, boleh nanti kita diskusi ya. Silahkan di searching, ada di IG kita, di Facebook kita ya, Peduli Lampung ya. Di situ juga nanti bisa teman-teman bisa cari informasi tentang Darut Tauhid Peduli. Yang siap gabung jadi relawan siap. Oke, insyaallah. Luar biasa. Jazakallah Ustaz. Dan itulah jadi kesempatan di Ramadan ini, mari sama-sama kita perbaiki, kita sempurnakan ibadah target kita yang mungkin sudah kita tulis sebelumnya, tapi memang belum tercapai. Bagaimana di akhir-akhir ini kita maksimalkan, minimal niatkan untuk kita itikaf, karena itikaf salah satu solusi yang sangat baik untuk kita mengoptimalkan waktu dan ibadah kita, karena itu tempat yang khusus spesial bersama saudara-saudara muslim yang lainnya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas sudah menonton ngabuburit Ramadan kita pada hari ini. Dukung terus SMTV untuk menebarkan kebaikan, dan alhamdulillah dengan DT Peduli juga kita sama-sama berkolaborasi untuk menebar kebaikan. Share, like dan subscribe program dan juga channel YouTube yang ada di SMTV. Terima kasih, saya Agung Diki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.